Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Yang pertama, pengertian Al-Quran dan sejarah Al-Quran akan dijelaskan oleh saya sendiri, Akila Nabila Hiska. Materi selanjutnya, makna, fungsi, dan kandungan Al-Quran akan dijelaskan oleh Miftahur Rahmi. Dan materi selanjutnya, pendekatan memahami Al-Quran dan metode penafsiran Al-Quran akan dijelaskan oleh Agrina Riyandani. Dan yang terakhir, nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan yang akan dijelaskan oleh Anisya Rizky. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Secara etimologi, menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa Al-Quran adalah bentuk kata, benda, infinitif dari kata qara'a yang bermakna membaca atau mengumpulkan. Jika Al-Quran berasal dari kata qara'a yang bermakna membaca, maka Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Sedangkan jika berasal dari kata qara'a yang bermakna mengumpulkan, maka Al-Quran berarti sesuatu yang mengumpulkan, karena itu berisi kumpulan-kumpulan kisah dan hukum. Di sisi lain, secara terminologi, menurut Muhammad Ali Ash-Sahuni mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Dengan didefinisikan tersebut, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad tidak dinamakan Al-Quran, tapi dinamakan sebagai hadis qudsi. Adapun pengertian Al-Quran dari segi istilah dapat ditemukan di berbagai pendapat, seperti yang pertama, mana Al-Khalaqtan. Secara ringkas mengutip pendapat para ulama pada umumnya yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dinilai ibadah bagi pembacanya. Yang kedua, Al-Zarqoni berpendapat bahwa Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Yang ketiga, Al-Wahhab Al-Khalafah berpendapat menurutnya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah. Dengan beberapa pendapat tersebut bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya bertahap melalui malaikat Jibril, susunannya dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, serta bagi yang membacanya berarti kan ibadah. Berkenaan dengan definisi tersebut, maka berkembanglah studi tentang Al-Quran, baik dari segi kandungan ajarannya maupun metode penafsirannya. Sebab itu, di kalangan ulama berpendapat bahwa Al-Quran lah sumber utama ajaran agama Islam. Selanjutnya, sejarah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 6.660 ayat, 114 surat, dan diturunkan bertahap demi tahap selama lebih kurang 23 tahun. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui 3 cara, yaitu yang pertama melalui malaikat Jibril turun dalam wujud manusia dan membacakannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kemudian beliau mengikutinya. Yang kedua, Al-Quran diturunkan tanpa perantara malaikat Jibril, sehingga tiba-tiba saja ayat Al-Quran tersebut muncul dalam pikiran Nabi Muhammad. Yang ketiga, Al-Quran turun dengan didahulinya terdengar suara gemerincing-lencing yang sangat kuat. Cara terakhir ini adalah cara yang dirasakan Nabi Muhammad yang sangat berat saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang diturunkan ini kemudian diajarkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat Nabi terdahulu, sebelum akhirnya disiarkan secara terang-terangan kepada masyarakat luas. Pada awalnya, Al-Quran ini hanya dituliskan pada media seadanya, seperti kulit unta,
kulit binatang, dan lain-lain. Mengingat pada zaman ini belum ditemukan manfaat kertas sebagai media untuk menuliskan Al-Quran. Pada zaman Nabi Muhammad, Al-Quran tidak diperbolehkan untuk ditulis, melainkan hanya dihafalkan saja di luar kepala, baik oleh Nabi Muhammad maupun sahabat-sahabatnya. Sementara itu, untuk menjaga kemurnian Al-Quran, setiap malam di bulan Ramadan, Malaikat Jibril turun ke bumi dan membacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad dan mendengarkannya dengan seksama. Nabi Muhammad sendiri melarang penulisan Al-Quran ini dalam media apapun dalam satu kesatuan. Setelah Nabi Muhammad meninggal di dunia, tingkat kepemimpinan Islam diberikan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar ini, orang-orang Islam yang tipis imannya mulai banyak meninggalkan Islam. Mereka meninggalkan semua perintah-perintah Allah, seperti sholat, puasa, dan zakat. Selain itu, bermunculan pula nabi-nabi palsu, yaitu nabi-nabi yang mengaku orang-orang yang mengaku sebagai penerus Nabi Muhammad. Bayangkan saja, ternyata sejak ratusan tahun yang lalu sudah banyak yang bermunculan nabi-nabi palsu ke dunia ini. Maka tentu bukan suatu hal yang heran jika sampai saat ini masih banyak orang-orang yang mengaku dirinya adalah nabi. Di Indonesia yang sebagian besar penduduknya muslim ini saja masih banyak kasus kemunculan nabi palsu. Di antaranya Ahmad Musaddiq, Lia Eden, dan lain-lain. Kasus terbaru adalah masalah aliran Ahmadiyah yang menganggap bahwa Ahmad Mirza adalah penerus Nabi Muhammad. Padahal Ahmad Mirza tersebut adalah nabi yang diangkat oleh Ratu Inggris atas jasa-jasanya memimpin sebagian umat Islam di Pakistan untuk berperang melawan muslim-muslim yang memberontak kepada kerajaan Inggris yang saat itu menjajah Pakistan. Ratu Inggris kemudian menyatakan bahwa Ahmad Mirza adalah nabi baru umat Islam yang cinta perdamaian. Kembali lagi ke zaman Khalifah Abu Bakar. Dengan munculnya nabi-nabi palsu ini, maka Khalifah Abu Bakar kemudian memerintahkan para sahabat untuk memerangi nabi-nabi palsu dan umat-umat Islam yang tipis imannya. Sayangnya, banyak sahabat Nabi yang hafal Al-Quran dalam rangka menegakkan agama Islam kemudian berguguran satu demi satu. Melihat hal ini, kemudian Umar bin Khattab menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan menuliskannya menjadi satu kitab saja. Awalnya ide ini ditentang oleh Khalifah Abu Bakar karena menurut beliau Nabi Muhammad sendiri yang melarang penulisan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Namun setelah melalui perdebatan yang panjang dan demi menegakkan agama Islam, akhirnya Khalifah Abu Bakar pun mengalah. Setelah itu, dibentuklah panitia pengumpulan dan penulisan Al-Quran tersebut. Ayat-ayat Al-Quran itu kemudian dikumpulkan dan ditulis oleh Zain bin Sabit. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Al-Quran hanya berjumlah 5 buah dan disimpan di 5 tempat yang berbeda, antara lain Mekah, Basrah, Madinah, dan disimpan oleh Khalifah Umar sendiri. Pada era kepemimpinan Utsman bin Affan, beliau berhasil menaklukkan Syria yang terlebih dahulu sudah mengenal kertas sebagai media untuk menulis. Teknologi baru ini kemudian dimanfaatkan untuk memperbanyak kitab Al-Quran. Akibatnya, sekarang semua orang dapat membaca, mengkaji, dan memperdalam Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Bahkan pada zaman sekarang, Al-Quran diterjemahkan dalam berbagai bahasa, dengan tentu saja tetap menuliskan ayat-ayat asli Al-Quran yang masih berbahasa Arab. Sehingga kemurnian Al-Quran insya Allah masih terjaga kemurniannya bahkan sampai sekarang. Terjemahan yang ada dalam Al-Quran ini semata-mata hanya untuk mempermudah umat Islam dalam mempelajari Al-Quran itu sendiri. C. Makna, fungsi, dan kandungan Al-Quran. 1. Makna Al-Quran. Makna Quran dari segi bahasa tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Qiyamah ayat 16-18. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kami mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. 2. Fungsi Al-Quran.
Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sebagai Rasul yang dipercaya menerima mukjizat Al-Quran, Nabi Muhammad menjadi penyampai, pengamal, serta penafsir pertama dalam Al-Quran. Fungsi Al-Quran antara lain Al-Huda, petunjuk, Asy-Syifa, Al-Furqan, pemisah, Al-Mu'izzah, nasihat. 3. Isi kandungan Al-Quran. A. Akidah, secara bahasa berarti keyakinan. B. Ibadah dan muamalah, eksistensi manusia di muka bumi tentu karena kuasa Allah. Hukum, dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan dasar. Sejarah, akhlak, ilmu pengetahuan. D. Pendekatan memahami Al-Quran. Dalam upaya mengenali dan memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran terdapat dua istilah, yaitu tafsir dan tawakal. Imam Al-Alusi berpendapat bahwa menurutnya tafsir adalah penjelasan makna Al-Quran yang zahir atau nyata, sedangkan takwil adalah penjelasan para ulama dari ayat yang bermakna tersirat, serta rahasia-rahasia ketuhanan yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Dapat juga dipahami bahwa takwil mempunyai beberapa arti yang mendalam, yaitu berupa pengertian-pengertian tersirat yang diistinbatkan atau diproses dari ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan perenungan dan pemikiran serta merupakan sarana membuka tabir. Secara garis besar, istilah antara tafsir dan takwil tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Kedua-duanya mempunyai semangat untuk menggali, mengkaji, dan memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran guna dijadikan sebagai pedoman dan merujuk umat Islam tatkala mengalami berbagai macam persoalan dalam kehidupan di dunia. Sebagai upaya untuk menjelaskan maksud dari ayat Al-Quran, objek yang dijadikan kajian dalam penafsiran Al-Quran adalah kalam Allah. Maka, dalam konteks ini, ia tidak perlu diragukan dan diperdebatkan kembali mengenai kemuliaannya. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama yaitu lingkungan pendidikan. Fungsi pendidikan dalam arti mikro ialah membantu secara sadar perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan fungsi pendidikan secara makro ialah sebagai alat pengembangan pribadi, warga negara, kebudayaan, dan bangsa. Manusia ketika dilahirkan di dunia dalam keadaan lemah, tanpa pertolongan orang lain, terutama orang tuanya. Ia tidak bisa berbuat banyak. Di balik keadaan yang lemah itu, ia memiliki potensi yang bersifat jasmani maupun rohani. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga pertama, anak memperoleh pengaruh sadar. Karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodratif. Lahirnya keluarga sebagai lembaga pendidikan semenjak manusia itu ada. Ayah dan ibu di dalam keluarga sebagai pendidiknya, dan anak sebagai terdidiknya. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar agama dan kepercayaan, nilai moral, nilai sosial, dan pandangan hidup yang diperlukan peserta didik untuk dapat berperan dalam keluarga dan dalam masyarakat. Dari lingkungan keluarga, harmonislah yang mampu memancarkan keteladanan kepada anak-anaknya. Akan lahir anak-anak yang memiliki kepribadian dan nilai moral yang baik. Di samping pendidikan keluarga, anak juga memerlukan pendidikan formal,
orang tua tidak mampu memberikan pendidikan selanjutnya dalam bentuk berbagai kecakapan dan ilmu. Kita tidak dapat menggambarkan masyarakat tanpa sekolah. Di dalam sekolah bekerja orang-orang yang khusus didik untuk keperluan mengajar. Tugas sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak-anak untuk kehidupan masyarakat. Sekolah bukan semata-mata sebagai konsumen, tetapi ia juga sebagai produsen. Pendidikan formal ini berfungsi untuk membangun manusia seutuhnya, yakni manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religius. Yang kedua, keluarga. Keluarga adalah ladang terbaik dalam penanaman nilai-nilai agama. Kunci sukses membina keluarga Islami adalah dengan selalu menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, orang tua sangat dituntut untuk menjadi pendidik yang baik, yang mampu memberikan sikap positif dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Adapun dalam membina keluarga yang baik, Allah SAW telah memberikan contoh, salah satunya termuat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 23-24. Nilai-nilai dan kandungan surat Al-Isra ayat 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai seorang anak, untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menghormatinya, karena keduanya telah menjadi sebab seorang anak dapat hidup di dunia ini. Dan berbakti kepada kedua orang tua menjadi kewajiban kedua setelah beribadah kepada Allah. Ketika kedua orang tua telah memasuki usia lanjut dan membutuhkan perawatan dari seorang anak, sebagaimana seorang anak ketika dahulu masih kecil dan masih membutuhkan bantuan kedua orang tua, maka sudah seharusnya seorang anak dituntut untuk selalu merawat dan menjaga kedua orang tuanya dengan sepenuh hati, penuh kasih sayang dan ikhlas. Yang kedua, larangan mengucapkan afin atau jika salah seorang dari kedua orang tua atau keduanya sampai pada masa usia lanjut dalam pemeliharaan seorang anak, maka jangan sekali-kali menyakiti kedua orang tua. Misalnya dengan mengatakan kepada keduanya perkataan yaitu perkataan yang mengandung makna kemarahan, bosan maupun rasa jengkel terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, larangan berbuat kasar, membentak atau menentang, sebagai bunyi ayat wala tanharuhuma, yang artinya dan janganlah kamu membentak mereka. Jangan membentak, menentang kedua orang tua dengan berbuat buruk, dan jangan memukul keduanya. Di dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan anak untuk tidak menunjukkan perilaku kasar dan selalu berperilaku sopan santun terhadap kedua orang tuanya. Jangan membentak atau menentang kedua orang tua jika mereka merepotkan. Keempat yaitu perintah mengucapkan perkataan baik dan mulia. Allah memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik dan bertutur kata baik atau mulia kepada keduanya. Sebagai anak, sudah seharusnya mengucapkan perkataan mulia kepada kedua orang tua, yaitu perkataan yang baik dan sopan, yang mengandung penghormatan dan rasa kasih sayang. Yang ketiga yaitu lingkungan pekerjaan. Menjalani kehidupan, terutama pada kegiatan ekonomi, terdapat banyak rambu-rambu dalam hal mencari, mengelola dan membagi harta. Pada dasarnya banyak ayat dan hadis yang memerintahkan orang yang beriman untuk memiliki etos kerja yang tinggi, berusaha dan berikhtiar mencari karunia Allah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada negeri akhirat, dan janganlah kamu meluapkan kebahagiaanmu dari duniawi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 28. Ayat di atas mengisahkan perilaku Qarun bin Yashab bin Khasih
orang yang dikenal sangat kaya raya di zaman Nabi Musa. Akan tetapi, Qarun dikenal sombong yang menyebabkan hartanya ludes ditelan bumi. Ayat berikut mengingatkan semua manusia supaya memelihara prinsip keseimbangan hidup dalam menggapai kehidupan dunia dan akhirat. Mengenai menyaksikan kekayaan Qarun menyebabkan beberapa orang bijak memberikan nasihat kepada Qarun. Paling sedikit ada 5 nasihat yang disampaikan kepada Qarun dan yang menyerupainya, yakni larangan sombong, perintah mencari bekal untuk kehidupan akhirat, larangan mengabaikan kehidupan dunia, perintah atau anjuran berbuat baik kepada orang lain, dan larangan membuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Apabila ayat ini dibaca terpisah dengan ayat berikutnya, mungkin timbul anggapan bahwa manusia harus menjauhi kekayaan. Bahkan seperti ditimbulkan oleh Murtad Murtahari bahwa pemilik kekayaan adalah sumber pemberontakan manusia terhadap Allah. Maka ayat berikutnya Al-Quran menghendaki semacam ekuilibrium antara aspek material dan aspek spiritual. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.